warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Ari Nugroho, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi enzim. Perkenalkan, nama saya Jessica Oktaviani, nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan tentang katabolisme. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galibia Luhur, nomor 18. Saya akan menjelaskan materi katabolisme. Dan nama saya Aldira Faranita Amelia dengan nomor absen 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kiranti, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemosintesis. Enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup. Enzim sebagai katalisator dapat mempercepat suatu reaksi kimia, yaitu dengan cara menurunkan energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang awalnya digunakan untuk memulai suatu reaksi kimia. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Struktur enzim. Keseluruhan bagian enzim disebut dengan holoenzim. Enzim disusun oleh dua komponen utama, yaitu yang pertama gugus protein atau apoenzim. Apoenzim yaitu bagian dari enzim yang disusun dari molekul protein, sedangkan gugus non-protein yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Enzim memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Komponen non-protein atau gugus prostetik memiliki sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Gugus prostetik dibedakan menjadi dua, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor tersusun dari zat anorganik yang umumnya logam, misalkan Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Koenzim tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim, misalkan vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Sebagai biokatalisator, enzim memiliki beberapa sifat, antara lain enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya, enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau yang mempengaruhi keseimbangan reaksi, hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Enzim B. Enzim bekerja secara spesifik, artinya enzim hanya mampu mempengaruhi substrat tertentu saja. C. Enzim merupakan protein, oleh karena itu enzim memiliki sifat protein antara lain yang bekerja pada suhu optimum. Umumnya pada suhu kamar, enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit sesuai dengan fungsinya sebagai katalisator. E. Enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain. F. Enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
Faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah seperti suhu, pH, aktivator, pengaktif atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Cara kerja enzim dalam berikat dengan substrat. Ada dua teori. Yang pertama, teori Luke and Kay menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, jadi sisi aktif enzim seolah-olah kunci dan substrat adalah anak kunci. Yang kedua, teori Indus-Sweet. Teori Indus-Sweet menggemukkan bahwa setiap molekul substrat memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat kerja enzim antara lain adalah 1. Suhu. Enzim tersusun dari protein, sebab itu enzim sangat peka terhadap suhu. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi protein, dan suhu yang terlalu rendah dapat menghambat laju reaksi. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, maka kerja enzim akan terhambat. Yang kedua, pH. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat harus sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat. Bahkan ada substrat yang tidak terkatalisasi. Semakin banyak enzim, maka reaksi akan berjalan semakin cepat. Yang keempat, zat-zat pengikat aktivator, yaitu zat yang berfungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contohnya aktivator antara lain adalah garam dan logam. Alkali dalam kondisi encer, misalkan 2% dikurangi 5%, dan ion logam Ca, Mg, Mn, Ni, dan C1. Yang kelima, zat-zat penghambat. Ada dua macam inhibitor enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah inhibitor yang berkaitan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif dapat dihilangkan dengan cara menambahkan konsentrasi substrat, sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah inhibitor yang terikat pada sisi allosteric enzim selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah hingga substrat tidak dapat berkaitan dengan sifat sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan konsentrasi substrat. Nah, di sini saya akan membahas katabolisme dalam metabolisme tubuh. Nah, sebelum membahas ke langkah selanjutnya untuk katabolisme, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian katabolisme itu sendiri. Katabolisme atau disebut juga disimilasi merupakan rangkaian reaksi kimia yang berkaitan dengan proses pembongkaran atau penguraian molekul atau senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas dari udara untuk menghasilkan energi. Contoh dari respirasi aerob adalah respirasi sel. Respirasi ini bertujuan menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Semua makhluk hidup melakukan respirasi dan tidak hanya berupa
pengambilan udara secara langsung. Respirasi dalam kaitannya dengan pembentukan energi dilakukan di dalam sel. Oleh karena itu, prosesnya dinamakan respirasi sel. Organel sel yang berfungsi dalam menjalankan tugas membutuhkan energi adalah mitokondria. Respirasi aerob dapat dibedakan menjadi 4 tahap, yakni 1. Glikolisis. Glikolisis adalah peristiwa pengubahan molekul glukosa 6 atom C menjadi 2 molekul yang lebih sederhana. Dan glikosis terjadi dalam sitoplasma sel. Peristiwa glikolisis menunjukkan dari glukosa yang kemudian makin berkurang kekomplekan molekulnya dan berakhir sebagai molekul asam pirufat. Produk penting glikolisis dari 1. Molekul glukosa, molekul asam pirufat, molekul NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi, molekul AT. 2. Dekarboksilasi oksidasif. Asam pirufat berlangsung dalam matriks mitokondria dan merupakan reaksi kimia yang mengawali siklus Krebs. Setiap asam pirufat yang dihasilkan kemudian akan diubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat ini akan mengalami dekarboksilasi sehingga gugus karboksil akan hilang sebagai CO2 dan akan berdifusi keluar sel. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga respirasi aerob. Namun siklus ini berasal dari nama orang yang menemukan reaksi respirasi aerob ini, yaitu Hans Krebs. Siklus ini disebut juga dengan siklus asam sitrat, yaitu siklus Krebs berlangsung di dalam mitokondria pada kelompok eukariota, sedangkan pada kelompok prokariota berlangsung di dalam sitoplasma. Dan dapat disimpulkan bahwa siklus Krebs merupakan tahap ketiga dalam respirasi aerob, yaitu mempunyai 3 fungsi yang menghasilkan NADH, VFADH2, ATP, serta membentuk kembali oksaloasetat. Oksaloasetat ini berfungsi untuk siklus Krebs. Selanjutnya dalam siklus Krebs dari setiap 1 molekul glukosa akan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. 4. Transport elektron. Transport elektron merupakan serangkaian peristiwa pemindahan elektron dari ion hidrogen H+ selama 3 proses. Dan selama 3 proses sebelumnya dihasilkan beberapa reseptor elektron yang bermuatan akibat penambahan ion hidrogen. Reseptor-reseptor ini kemudian akan masuk ke transfer elektron untuk membentuk suatu molekul berenergi tinggi, yaitu ATP. Reaksi ini berlangsung di dalam membran mitokondria. Reaksi ini berfungsi membentuk energi selama oksidasi yang dibantu oleh enzim pereduksi. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima akhir pada saat pembentukan ATP. Respirasi anaerob juga menggunakan glukosa sebagai substrat. Respirasi anaerob sering disebut juga fermentasi. Organisasi yang melakukan fermentasi diantaranya adalah bakteri dan protista yang hidup di rawa, lumpur, makanan yang diawetkan, atau tempat-tempat lain yang tidak mengandung oksigen. Beberapa organisme dapat berespirasi menggunakan oksigen, tetapi dapat juga melakukan fermentasi. Organisme seperti ini melakukan fermentasi jika lingkungannya miskin oksigen. Sebagai contoh, sel-sel otot dapat melakukan respirasi anaerob jika kekurangan oksigen.
Pada fermentasi, glukosa dipecah menjadi 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan terbentuk 2 ATP. Tetapi fermentasi tidak bereaksi secara sempurna, memecah glukosa menjadi karbon dioksida dan air, serta ATP yang dihasilkan pun tidak sebesar ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Dari produk yang dihasilkan fermentasi ada 2, yaitu 1. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dengan glukolis yang menghasilkan asam pirufat, kemudian berlanjut dengan perubahan asam pirufat menjadi asam laktat. Pada fermentasi asam laktat, asam pirufat bereaksi secara langsung dan NADH membentuk asam laktat. Yang kedua, fermentasi alkohol. Pada fermentasi alkohol, asam pirufat diubah menjadi etanol atau etil alkohol melalui 2 langkah reaksi, yaitu 1. Pembahasan CO2 dari asam pirufat yang kemudian diubah menjadi asetaldehida. Yang kedua, reaksi reduksi aletaldehida oleh NADH menjadi etanol. NAD yang berbentuk akan menggunakan glikolis pada respirasi anaerob. Energi yang diperoleh lebih sedikit dibandingkan dengan respirasi. Saya menjelaskan tentang anabolisme. Apa itu anabolisme? Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, yang merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul atau senyawa kompleks dari molekul atau senyawa sederhana, atau penyusunan zat dari senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Proses tersebut berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Anabolisme merupakan kebalikan dari katabolisme. Proses anabolisme memerlukan energi, baik energi panas, cahaya, maupun energi kimia. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut dengan fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut dengan kemosintesis. Langsung saja saya beralih ke fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pengubahan zat anorganik H2O dan CO2 oleh klorofil menjadi zat organik atau karbohidrat dengan bantuan cahaya. Peristiwa fotosintesis dapat dinyatakan dengan persamaan reaksi kimia sebagai berikut, yaitu 6 CO2 ditambah 6 H2O atau sama dengan C6H12O6 ditambah 6O2. Proses fotosintesis yang terjadi di kloroplas berlangsung melalui 2 tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi yang merupakan salah satu langkah dalam fotosintesis untuk mengubah energi matahari menjadi energi kimia. Reaksi terang ini berlangsung di dalam gerhana. Cahaya juga memiliki energi yang disebut dengan foton. Jenis pigmen klorofil berbeda-beda karena pigmen tersebut hanya dapat menyerap panjang gelombang dengan besar energi foton yang berbeda. Terdapat 2 jenis fotosintesis yang bekerja sama dalam reaksi terang fotosintesis, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Kedua fotosintesis ini bekerja sama dan menghasilkan ATP dan NADPH sebagai produk utama dalam reaksi terang. Kita beralih ke reaksi gelap. Reaksi gelap merupakan proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula.
Adapun fase-fasenya yaitu untuk yang pertama pengikatan atau fiksasi CO2, untuk yang kedua reduksi, dan untuk yang ketiga pembentukan RUBB. Disebut juga siklus Calvin-Benson. Reaksi ini disebut reaksi gelap karena tidak tergantung secara langsung dengan cahaya matahari. B. Kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Pada kemosintesis, energi diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diserap dari lingkungan, misalnya sulfur, hidrogen, besi, amonia, nitrit hidrogen sulfida. Kemosintesis dapat ditemukan dalam 1. Pembentukan sulfat oleh bakteri sulfur Thiobacillus bagiatao. 2. Pembentukan nitrat oleh bakteri nitrat dan bakteri nitrit Nitrosomonas, Nitrososus, Nitrobacter. Bakteri-bakteri tersebut memperoleh energi dari hasil oksidasi senyawa-senyawa tersebut. Misalnya, bakteri besi memperoleh energi kimia dengan cara oksidasi Fe2+ ferro menjadi Fe3+ ferri. Bakteri Nitrosomonas dan Nitrososum memperoleh energi dengan cara mengoksidasi H3, tepatnya amonium karbonat menjadi asam nitrit dengan reaksi sebagai berikut. Dalam kurung NH4, 2CO3 ditambah 3O2 menghasilkan 2HNO2 ditambah CO2 ditambah 3H2O ditambah energi. Atau bisa dalam reaksi NH3 plus 3O2 menghasilkan 2HNO2 ditambah 3H2O ditambah energi. Organisme yang melakukannya disebut keomototrof. Bakteri keomototrof ini akan mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan energi yang dihasilkan tersebut akan digunakan untuk asimilasi karbon. Beberapa bakteri kemosintesis ini mempunyai kemampuan seperti organisme berklorofil, yaitu mampu membuat karbohidrat dari bahan mentah anorganik, tetapi mereka tidak menggunakan energi cahaya untuk melakukan hal itu. Pengubahan karbon dioksida menjadi karbohidrat dapat pula terjadi dalam sel-sel hewan, seperti pada sel-sel tumbuhan. Bakteri pelaku kemosintesis memperoleh energi dan elektron-elektron dengan melaksanakan oksidasi beberapa substansi tereduksi yang ada di dalam alam sekitarnya. Energi bebas tersedia oleh oksidasi ini kemudian digunakan untuk pembuatan karbohidrat. Energi yang telah didapat tersebut dipakai untuk mereduksi karbon dioksida menjadi karbohidrat dengan cara yang sama seperti yang dilakukan bakteri belerang fotosintetik. Mereka menyelesaikan oksidasi senyawa besi yang teroksidasi sebagian dan mampu merangkaikan energi yang dihasilkan oksidasi ini untuk mensintesis karbohidrat. Oksidasi ini menghasilkan energi untuk mendorong reaksi sintesis bakteri tersebut.